Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas emiten dengan kode APIC atau Pacific Strategic Financial Tbk. Langsung saja kita lihat dari MA Cross 5 dan 20 yang biasa saya gunakan untuk melihat apakah sebuah tren telah terjadi atau trennya malah sedang turun. Nah, kalau kita lihat dari bulan Mei memang ketika sebuah kenaikan yang cukup besar terjadi, MA5 Golden Cross di sini dan sampai dengan bulan Agustus dia baru dead cross tapi itu false ya. False, kemudian naik lagi dan turun lagi, false lagi dan naik lagi. Nah, apakah yang kali ini adalah kenaikan penurunan yang false atau memang dia akan melanjutkan kenaikannya lagi? Kita lihat berdasarkan indikator-indikator lain yang kita gunakan. Oke, kalau misalkan kita lihat dari net foreign-nya ya, jadi sepanjang kenaikan APIC ini, kita lihat ya, ini memang terjadi akumulasi dari net foreign. Akumulasinya kita lihat warnanya hijau gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau misalkan net foreign mengakumulasi, harganya pasti naik? Apakah asing selalu beruntung mendapatkan profit? Atau memang merupakan ini sebuah jebakan saja? Nah, kemudian ini pertanyaan yang mungkin akan kita jawab ya, kita cari jawabannya. Kita lihat juga nih dari sisi bandar volumenya nih. Nah, dari sisi bandar volume semenjak si MA5 dan 20 Golden Cross kita lihat ya, kira-kira banyakan mana antara hijau dan merahnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, banyakan mana nih. Nah, kalau saya duga memang kenaikan dari harga APIC ini dari semenjak Mei ada hubungannya dengan banyaknya akumulasi yang dilakukan foreign maupun bandar. Nah, terus dari sisi volume kita lihat di sini, volumenya rapi banget ya, cantik banget ini volumenya. Volumenya dijaga di MA20 ya, sesekali dia ada di atas MA20, bahkan di bawah, tapi kalau kita lihat nih rapi banget nih. Rapi banget. Nah, ini kalau dilihat di sini, kalau kita hanya menggunakan volume, mungkin kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat menggunakan frekuensi, ini kelihatan banget ya bahwa frekuensinya tuh kadang naik, kadang turun, partisipasinya kadang banyak, kadang sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini partisipasinya meningkat ya sampai dengan bulan Agustus. Tapi setelah Agustus kelihatannya partisipasinya menunjukkan hal sebaliknya dia malah menurun nih. Nah, ini temuan yang menarik, teman-teman. Kenapa menarik? Kita lihat ya, ketika partisipasinya banyak, ya kita kasih kode di sampai sini nih, sampai sini. Oke, ketika partisipasinya banyak, walaupun volumenya sama aja ya, volumenya sama aja, partisipasinya banyak, maka harganya akan meningkat. Nih, harganya akan meningkat. Tapi ketika partisipasinya menurun, volumenya tetap. Ya, kalau kita bisa lihat secara sekilas ini kan tetap ya, dari sini sampai sini kayaknya kalau ditarik garis lurus tuh kayak garis lurus gitu ya. Kita lihat ya, ini malah jadi sideways dia. Ya, oke, ininya naik, frekuensinya naik, harganya juga ikut naik walaupun volumenya tetap. Tapi kalau misalkan volumenya tetap, frekuensinya menurun, harganya ya sideways gitu kan. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi salah satu kalau saya bilang divergen ya, divergen yang kita temukan di sini. Kenapa divergen? Karena boleh jadi volumenya dijaga oleh si market makernya supaya harganya tetap liquid di volume 10 M ya. Di volume 10 M nih, dijaga dia di 10 M. Tapi tentu kalau misalkan partisipasi marketnya makin menurun, maka si market makernya dia harus menyediakan 10 M nih untuk menjaga dia tetap 10 M. Berarti dia akan berjuang tanpa bantuan dari retail-retail ya. Tanpa bantuan dari retail-retail. Tentu upayanya lebih sulit dibandingkan dengan bantuan retail. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan tanpa bantuan retail nih, misalkan di sini ya, di sini nih, di sini, harganya dia akan turun nih. Kalau nggak ada bantuan retail, walaupun dia jaga di 10 M. Tapi kalau misalkan adanya bantuan retail, nah contohnya di sini, kita tarik ke atas ini ya, maka untuk menjaga 10 M, dia mungkin modalnya nggak keluar terlalu banyak untuk menjaga likuiditasnya. Oke, itu ya bisa dipahami ya.
Oke, kemudian dari sisi EPS, TTM ini memang menarik karena EPS TTM-nya dia meningkat ya. Walaupun saya nggak melihat valuasi ya. Valuasinya mungkin perlu teman-teman cek lagi apakah sudah kemahalan atau tidak, gitu kan. Uh, Kalau kemahalan berarti yang masuk adalah trader, tapi kalau tidak yang masuk boleh jadi investor juga. Nah, tapi kalau misalkan ada indikasi volumenya kok sama semua gitu ya, frekuensinya sementara naik turun, membentuk divergen, berarti dengan kata lain memang ada market movernya di sini. Kalau kita lihat dari indikator Bollinger Band, yang bisa teman-teman saksikan juga, untuk saat ini posisinya memang saat turun ke bawah ya. Untuk tailnya ini sudah menyentuh dari Bollinger Band yang kolom bawahnya, sehingga mungkin ada potensi dia untuk naik keesokan harinya. Kenapa saya bilang ini potensi? Karena kalau kita lihat yang sebelumnya juga ya, setelah dia menyentuh ekornya, dia malah naik ke atas sampai dengan Bollinger Band atas, kemudian turun lagi. Nah, ini bisa jadi pola ini ya, pola yang berulang karena di sini juga sempat nyentuh walaupun dia sedikit turun, habis itu dia naik lagi sampai Bollinger Band atas, turun lagi tapi tidak sampai Bollinger Band bawah, kemudian naik lagi dan turun lagi. Nah, ini juga, tapi kalau di sebelah sini dia enggak ya. Sebelah sini dia enggak, hanya sampai sini nih. Di sini dan di sini ya. Ini bahkan sudah menyentuh bawah, kemudian dia naik ke atas tapi nggak full, turun lagi ke bawah, naik ke atas, full, tapi ini sudah menunjukkan tanda-tanda dia terjadi penguatan karena posisinya sudah di atas MA20. Nah, MA20 ini juga sebagai bisa kita gunakan sebagai ini ya, supportnya ya. Ketika dia menyentuh MA20, bisa jadi dia akan mantul atau dia akan turun. Kalau misalkan dia akan turun, berarti kekuatannya tidak seperti sebelumnya, artinya sudah mulai melemah. Nah, kalau kita lihat lagi, kita hapus ya, kita hapus. Kemudian kita lihat untuk yang volume, seperti saya katakan tadi, volume ini seperti ada yang jagain ya, kayak ada market movernya, di mana volumenya ini rata-rata sama nih. Mungkin volumenya ini ada di angka 10 ya, 10 juta. 10 juta. Nah, ini ya, volumenya seperti ada yang menjaga. Kemudian ini jadi menarik karena secara likuiditas untuk nominal tertentu mungkin akan mudah keluar masuk karena secara volumenya ini terjaga. Kemudian kalau kita lihat lagi menggunakan indikator CCI, ini yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau misalkan kita berhasil entry pada saat di bawah kemudian naik ke atas dan keluar, kita keluar mungkin menggunakan indikator yang lain, tapi kalau misalkan entry-nya pas ya seperti ini nih, ya pas entry-nya ada di sini, mungkin sampai dengan saat ini posisinya masih floating profit. Nah, kalau di sini juga posisinya masih floating profit nih ya, di sini nih, kemungkinan ya, situ ya. Jadi pas masuk dia belum keluar lagi, nah, posisinya dia ada arah naik ke atas. Nah, kalau sekarang ini posisinya mungkin kita bisa saja menunggu sampai dia keluar atau jangan-jangan nanti malah mantul ya, seperti yang di sebelah sini maupun di sebelah sini. Dia malah mantul, kita tidak tahu. Tapi seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya, memang kalau posisi CCI di bawah kanalnya ini sangat menarik. Apalagi kalau misalkan kita dapatnya yang bottom ya. Bottom kita hold sampai lama, ini floating profitnya kelihatan besar. Oke, kemudian untuk yang MACD, kalau MACD di sini polanya kayaknya memang lagi ini ya, arah turun gitu ya. Polanya arah turun. Tapi boleh jadi malah sebaliknya, tergantung seberapa kuat nanti volume atau kenaikan harga dari APIC ini. Kalau misalkan dia masih memiliki potensi untuk naik, maka boleh jadi MACD-nya juga mengarahkan sebaliknya juga, mengarahkan naik ya, dimana warna birunya, garis berwarna birunya itu di atas dibanding garis merahnya. Tapi kalau kita lihat di sini, warna biru di atasnya warna merah memang mengesankan agaknya mau turun gitu ya.
Tapi kalau misalkan besoknya hijau, boleh jadi garis birunya seperti ini nih. Dia setelah birunya di atas, di bawah kelihatannya turun, tapi naik lagi hijau. Nah, seperti ini. Ya, jadi memang kita harus hati-hati melihat indikator. Penafsirannya mungkin kita memerlukan beberapa indikator ya untuk melihat arah dari pergerakan harga. Kemudian kalau kita lihat dari stokastik RSI, posisinya saat ini, kalau menurut saya saat ini memang seperti ada potensi, di mana kalau dia potensinya di bawah, posisinya ada di bawah, maka dia berpotensi untuk naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Kalau kita naik, tarik garis, memang posisinya dia lagi di bawah semua. Tapi kalau kita lihat di atas seperti ini, posisinya juga lagi di atas, ya. Kayak membentuk pola gitu. Walaupun tidak akurat 100% berdasarkan pengalaman saya menggunakan stokastik RSI, tidak akurat 100%, tapi cukuplah untuk memberikan gambaran sampai dengan 50-70%. Oke, dengan demikian berarti kita bisa simpulkan bahwa APIK memang mempunyai potensi, likuiditasnya terjaga, jadi untuk keluar masuk cukup ini ya, untuk batas tertentu dia mungkin ada likuiditasnya. Secara indikator beberapa menunjukkan indikasi yang bagus, tapi posisinya memang saat ini posisinya bagi saya ada potensi sekaligus ada resiko. Cuma kita bisa lihat lagi nanti ya, secara volume, yang penting adalah secara partisipasi publiknya. Kalau partisipasi publiknya meningkat, maka trennya saya lihat akan naik. Tapi kalau partisipasi publiknya dia tidak meningkat, trennya dia akan turun. Oke, demikian video dari saya. Bertemu lagi di video selanjutnya.